aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau ngebahas tentang per-PO-an lagi atau pre-order, yang mana di sini aku memposisikan sebagai seller yang mau menggunakan sistem pre-order. Di sini aku bakalan sharing ada 9 hal yang harus diperhatikan para seller dalam menggunakan sistem pre-order. Yang pertama adalah perhatikan kualitas produk sebelum open pre-order. Nih, misalkan kita mau open sebuah pakaian brand fashion atau bisa tas atau sepatu, diutamakan supaya kita tahu dulu, megang dulu barangnya, kita bisa review, kita bisa cek kalau barang itu worth it, kalau barang itu bagus, sudah sesuai dengan promosi kita. Misalkan bahannya terbuat dari kulit atau apa, detailnya, spesifikasinya segala macam itu sudah memenuhi standar kualitas kita. Jadi kita bukan menjual barang yang asal-asalan. Jadi kita bisa nantinya kalau misalkan customer percaya, customer sudah yakin kalau dengan review kita itu jujur, kualitas produk kita bagus, orang jadi akan repeat order lagi di PO selanjutnya kayak gitu. Dan untuk memperhatikan kualitas produknya itu berbagai macam ada caranya. Misalkan kalau misalkan itu bukan barang produksi langsung dari pabrik atau produsen, kita bisa beli barang tersebut, kita sebagai konsumen dulu, kita sebagai customer dulu, kita beli, langsung kita cek apakah barang ini worth it untuk kita open PO. Tapi kalau misalkan dari produsen, kita bisa langsung minta sampel, misalkan atau produsen atau reseller yang memang reseller besar, yang mana dia biasanya kalau misalkan besar, dia akan dikirimin sampel atau contoh barangnya, dia akan review langsung nih buat dijual kepada si seller besar tersebut, reseller besar tersebut. Kalau barangnya nanti akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita yang sebagai sub resellernya, reseller kedua, kita pasti lebih percaya aja kan ya sama reseller kita yang memang dia langsung review. Intinya adalah karena kita menjual barang PO dan orang itu membeli barang kita itu dengan effort. Jadi mereka nggak cuma bayar, tapi mereka juga harus menunggu. Jadi sebisa mungkin usahakan kita sudah memastikan kualitas dari produk tersebut itu baik atau bagus gitu. Jadi jangan sampai orang customer itu udah bayar dan nunggu lama, atau nunggu gitu kan, ternyata barangnya tidak sesuai ekspektasi atau jauh dari ekspektasi malah, atau nggak sesuai dengan apa yang kita promosikan gitu. Yang kedua adalah pemilihan supplier atau produsen. Jadi kalau kita posisinya sebagai sub reseller, kita harus pilih-pilih supplier mana yang akan kita percaya gitu, akan menjadi pemasok kita gitu. Tapi kalau misalkan kita reseller besar, itu udah pasti kan kita udah terbiasa lah, kita udah kenal dengan produsen, atau track recordnya udah banyak lah, atau dengan importir besar atau apapun, kita udah biasanya juga lebih ngerucut ya, lebih sedikit suppliernya, dan itu suppliernya lebih spesifik, misalkan supplier lock and lock atau supplier brand besar yang mana dia ngeluarin fashion tas, sepatu, dan baju yang satu brand gitu, atau satu importir yang memang sudah dipercaya. Nah, dalam pemilihan si supplier ini juga kita punya aspek-aspek tertentu, yaitu supplier yang memang memiliki kredibel dan juga sudah teruji kualitasnya, sudah profesional, sudah tahu track recordnya dia sebagai supplier atau produsen besar, sudah teruji kualitas produknya, dan juga profesional juga dalam hal per-PO-an ini, dan juga profesional dalam memproduksi produk pesanan kita gitu. Nah, caranya gimana supaya kita bisa ketika kita baru terjun gitu, gimana caranya kita supaya bisa mengetahui supplier tersebut amanah, profesional, dan juga memiliki kredibel yang baik? Itu biasanya kita mengamati dulu. Mengamatinya tuh kayak misalkan kita udah tahu track recordnya dia dalam memproduksi gitu, yang mana nggak ngaret, terus dia juga amanah, dia juga memiliki banyak reseller gitu, atau dia juga sudah banyak dikenal sebagai produsen kayak gitu, yang mana dia juga merekrut banyak reseller gitu kan. Terus kita bisa amati, kita amati dulu, terus setelah itu kita bisa cek lagi nih kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan sudah kita amati, apakah kita bisa mempertimbangkan apakah sudah sesuai dengan standar kita, cocok dijadikan supplier karena ternyata lebih baik kelebihannya dan kekurangannya nggak terlalu banyak, atau mungkin sama sekali nggak ada, kita belum lihat kekurangannya dan sebagainya. Nah, dalam memilih supplier ini, aku juga udah pernah bahas di video sebelumnya. Aku pernah bahas 9 tips cara memilih supplier, itu udah aku kupas tuntas, bisa ditonton aja. Lalu yang ketiga, tentukan target PO kita sebelum kita open PO. Jadi kalau misalkan reseller besar, kita sebagai reseller besar misalkan, itu kita kan biasanya kerjasama sama produsen, yang mana produsen itu bakal kasih harga dengan penjualan kita dengan kuantiti tertentu. Jadi kita harus pastikan kalau misalkan kita bisa menjual dengan kuantiti tersebut.
Gunanya untuk memastikan jangka waktu barang tersebut selesai diproduksi. Misalkan kita mau open PO sebuah tas, yang mana si supplier itu udah informasiin ke kita, si produsen tersebut udah info ke kita kalau dia bisa bikin pesanan sebanyak 1000 piece itu dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan. Jadi itu perlu buat kita target-target barang ready, estimasi ready seperti itu. Ternyata ketika close PO dia udah punya target. Misalkan kita sebagai produsen kita udah punya target gitu sebanyak 1000 dalam 1 bulan. Kalau misalkan lebih ternyata orderannya booming atau viral gitu, atau barang tersebut banyak laku di pasaran, semua banyak ikut PO, ya misalkan jadi 2000, itu kan yang mana mau tidak mau estimasi ready-nya bisa akan mundur gitu. Kita bisa nggak mundurin. Misalkan kita tetap, walaupun 2000 pesanan kita bakal tetap ready-nya 1 bulan, itu mau nggak mau kita kan berarti harus nambah modal dan juga karyawan ya. Jadi atau alat-alatnya juga gitu. Gimana caranya supaya lebih cepat? Itu kayak gitu, itu harus diperhitungkan juga, karena kalau misalkan ternyata pesanannya membludak dan dia tidak sanggup untuk memenuhi pasar, itu kan akan mengecewakan. Jadi sebisa mungkin dia tahu dulu kira-kira perkiraan ini akan booming apa enggak. Paling enggak kayak cuman proyeksi aja. Kalau misalkan kira-kira 1000 pastilah, atau kalaupun lebih dikit masih oke lah dia nambahin kayak gitu-gitu. Yang keempat, sebagai produsen nih terutama kita harus memperhatikan dari sumber daya manusianya, SDM-nya. Kalaupun kita cuman reseller kecil pun tetap biasanya kalau memang udah banyak orderan PO-nya, itu kan barang ready-nya itu akan datang di secara berbarengan gitu. Misalkan kita open PO-nya parfum itu kan berarti kalau misalkan yang closing kita misalkan 1000 misal, berarti kan barang itu 1000-1000-nya akan ready di waktu yang sama gitu. Jadi misalkan barang tersebut datang hari Rabu, berarti kan 1000-1000-nya bisa jadi bakal datang hari Rabu, yang mana berarti kan pekerjaan akan menjadi lebih banyak pada saat barang tersebut datang gitu. Yang mana jadi kita harus memperhatikan tim sumber daya manusianya, misalkan tim adminnya, tim packingnya, dan tim-tim lainnya. Nah, kalau misalkan pada saat open PO, mungkin kita lebih memperhatikan dari tim sosial medianya, yang mana sosial medianya yang akan bekerja untuk mempromosikan barang PO kita. Yang kelima, tentukan jadwal PO. Nah, ini bisa menjadi trik kita sebagai seller. Kita bisa mengadakan PO-PO tertentu yang mana kita bisa tentuin di tanggal-tanggal ketika gajian atau harbolnas nih. Misalkan gini, kita mau PO panci, set panci, ready-nya tuh baru 2 minggu dibayarnya. Misalkan dibayarnya DP dulu, nanti pelunasannya ketika barang tersebut ready atau siap dikirim. Nah, ini kan jadi memudahkan customer atau calon customer kita bisa ikutan, karena pelunasannya bisa dibayarkan ketika kita sudah gajian, karena 2 minggu kemudian misalkan sudah gajian kayak gitu. Atau misalkan kita lebih banyak nih, kita banyak bikin PO pre-order itu yang mana kalau misalkan pre-order tersebut full payment, itu kita bisa banyak sebar, kita bikin closingan yang banyak itu di tanggal-tanggal muda gitu, tanggal-tanggal habis gajian. Jadi kan orang lebih ada uang gitu kan untuk PO, karena kan biasanya ada beberapa memang PO yang harus full payment gitu. Nah, kita bisa gencer di awal bulan atau di harbolnas seperti tanggal-tanggal cantik gitu. Bisa menjadi sebuah hal yang menarik, yang tadinya mungkin kalau misalkan nggak punya uang kan kita suka bingung ya, kalau misalkan nggak tanggal tua gitu, kita mikir, pasti mereka juga bakal mikir lagi gitu kan, uangnya dikemanain, uangnya udah nggak ada, jadi nggak mungkin bisa bayar kalau full payment gitu misalkan gitu. Tapi kalau misalkan di tanggal muda, biasanya konsumen itu lebih tertarik gitu, lebih kayaknya butuh nih, atau masih ada uang, jadi masih bisa beli di supplier ini kayak gitu. Jadi dia nggak harus ke Shopee kan, dia nggak harus ngintip-ngintip atau scrolling di Shopee, dia bisa belanja di kita karena kita sudah menawarkan. Yang keenam, perhatikan jumlah pesanan. Nah, kalau kita posisinya sebagai produsen atau sebagai yang memproduksi sebuah brand atau sebuah barang gitu, kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan kita. Jangan terlalu obsesi gitu untuk mendapatkan orderan yang terlalu banyak, karena kita harus sesuaikan dengan kapasitas kita, modal kita, dengan sumber daya manusia kita, dengan alat kita. Misalkan kita memproduksi pakaian gitu kan, alat jahitnya walaupun orang ditambah, kita nge-hire karyawan, tapi kalau misalkan alatnya terbatas kan akan mengurangi juga daya waktunya gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan. Kalau misalkan kita bisa mengerjakan orderan 1000 piece tadi dalam 2 minggu misalkan, atau 1 bulan gitu kan, ya udah, berarti jangan kita paksain lebih dari 1000. Jadi kalau misalkan kita udah nentuin tanggal PO-nya itu 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kita bisa kumpulin orderan, cari customer untuk yang pesen.
Misalkan belum sampai 2 minggu, misalkan selama 1 minggu kita open, ternyata udah lebih dari 1.000. Nah itu kita stop dulu, karena walaupun masih ada 1 minggu lagi kan buat kita promosi kan, karena belum sampai itu. Tapi kita bisa close lebih cepat kalau misalkan sudah sesuai dengan target kita 1.000 piece tersebut gitu. Karena kalau misalkan kita nggak tutup, kita nggak close cepet, itu bisa jadi nambah lagi, dan kalau kebanyakan bludak itu akan menjadi masalah buat kita gitu. Nanti takutnya kalau misalkan kita paksain jadi 1.500 piece misalkan, mau nggak mau estimasinya akan mundur. Jadi baiknya ada beberapa produsen aku yang menerapkan batch 2. Jadi kalau misalkan sudah pas nih, sudah 1.200 misalkan atau 1.100 gitu, udah di stop dulu, udah close sebelum waktunya gitu. Terus nanti kalau misalkan itu kita open lagi di batch 2, tapi misalkan 2 minggu kemudian. Jadi kita proses dulu 2 minggu, nanti baru kita open PO lagi gitu. Atau enggak nunggu dulu ready dulu nih, nunggu yang batch 1 ready dulu 1 bulan, nanti di bulan berikutnya ketika barang itu sudah ready, kita bisa open batch 2 lagi gitu. Itu bebas, itu terserah produsen juga. Baiknya sih kalau sebulan memang kelamaan ya. Tapi kalau misalkan di 2 minggu, tapi enaknya kalau 1 bulan itu kan barang tersebut udah ready dan kita yang sub resellernya kita bisa review gitu, ini barangnya kayak gini gitu di pasarnya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan 2 minggu udah open PO lagi, kita susah kan, kita belum bisa review gimana caranya supaya lebih banyak lagi yang mau pesan, karena kita belum pegang barangnya gitu. Yang pegang barangnya itu misalkan reseller atas kita, reseller besarnya, atau dari produsennya gitu, yang bikin konten reviewnya, materi promosinya gitu. Yang ketujuh, cara komunikasi kita dengan konsumen atau customer. Nah, ini udah aku jelasin juga di video aku. Jadi kita harus benar-benar menjelaskan sistem pre-order kita itu seperti apa sampai si konsumen tersebut ngerti. Jadi kita kasih rules-nya, alurnya bagaimana, misalkan kayak just tip impor gitu kan. Alurnya bagaimana, ready-nya kapan, terus sistem pembayarannya bagaimana, dan sebagainya. Itu kita harus jelaskan secara detail ke customer kita, supaya nanti nggak ada miskomunikasi sama customer kita. Jangan sampai dia nggak tahu ready-nya kapan, terus dia tiba-tiba 2 hari kemudian dia nanyain kenapa barangnya belum nyampe gitu kan. Terus juga supaya menciptakan kepercayaan customer gitu, dia udah percaya nih mau ready-nya 1 bulan, oke gue percaya, gue bayar full payment gitu kan. Nah nanti ketika ready ketika udah ready dia jadi yakin, bisa jadi nanti dia repeat order lagi, karena memang si supplier ini udah ngasih informasi ke si customer gitu kan, kalau barangnya ready 1 bulan. Tapi kalau misalkan kita nggak ngasih tahu, misalkan ya udah yang penting lu mau beli nggak nih gini gitu kan, terus oh ya mau, dikira nggak dijelasin ke customernya gitu kan ready-nya kapan. Terus 2 hari kemudian dia tanya, terus dia kan jadi nggak percaya, terus baru si resellernya ngasih tahu gitu kan, oh itu ready-nya masih 1 bulan lagi kayak gitu. Loh kok waktu nggak, itu kan akan merusak kepercayaan customer gitu kan. Loh kemarin kok nggak info kalau ini PO ready-nya baru 1 bulan kan, kayak gitu kan. Jadi kecewa gitu customer, karena dia merasa tidak diberitahu sama si sellernya kayak gitu. Yang kedelapan, catat pesanan secara detail. Jadi nggak perlu pembukuan yang rumit atau gimana. Yang penting pesanan yang sudah masuk ke kita, kalau kita sebagai sub reseller atau sebagai produsen pun, itu semua rekapan catatan yang sudah masuk kita itu kita cek ulang gitu. Jadi menghindari kesalahan input. Misalkan kalau kita posisinya sebagai reseller, kita cek lagi nih, apakah sudah sesuai yang kita mau setor ke reseller atau yang mau kita setor ke produsen, itu benar-benar sudah benar. Gunanya untuk menghindari komplain dan kesalahan-kesalahan yang nantinya bisa membuat customer kita menjadi kecewa gitu. Jadi nggak cuma detail pesanan ya, juga kalau misalkan kita jualannya di Instastory, di WA gitu atau di chat gitu kan, kita pastiin nama, alamat, pesanan, detail warna, detail pesanan. Yang ke-9, ini poin penting, yaitu kasih alasan sama customer kita kenapa kita harus mengikuti PO. Jadi intinya adalah kita menawarkan suatu barang yang mana barang tersebut kita bayar terlebih dahulu, tapi barangnya masih kita terima di estimasi tertentu di masa yang akan datang gitu. Jadi barang PO yang kita jual itu harus memiliki value gitu. Jadi keuntungan yang kayak gimana yang bakal didapat sama customer kalau dia mengikuti PO. Karena kan itu tadi, kita harus worth it dong. Kita harus bayar suatu barang yang mana barang itu masih lama kita pakai atau dikirimkan kepada customer gitu kan. Jadi gimana caranya supaya customer itu merasa kalau gue layak untuk menunggu barang tersebut, karena memang tuh barang memang bagus, karena memang tuh barang memang layak, worth it untuk ditunggu. Nah, seperti ini, value-value seperti ini itu wajib banget ada di
barang-barang pre-order yang kita tawarkan dengan sistem pembayaran full. Misalnya customer ngikutin PO di kita, dia akan mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan merchandise atau yang nggak ada kalau misalkan tuh barang ready gitu. Adanya cuma orang-orang diberikan kepada customer yang mengikuti PO, atau harga PO-nya jauh lebih murah dibandingkan nanti kalau misalkan udah ready harganya akan menjadi sekian seperti itu. Banyak banget, aku juga udah pernah ngebahas ini apa aja yang keuntungan mengikuti PO dan alasan apa yang bisa membuat customer itu yakin untuk mengikuti PO. Itu udah aku bahas juga di video aku. Oke, sekian informasi yang bisa aku berikan dan sharing-sharing tips-tips aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video aku. Jangan lupa juga aktifin loncengnya juga supaya nggak ketinggalan di video-video aku berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye-bye.